Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga pada kesempatan yang sangat mulia ini kita bisa melaksanakan satu ibadah yang sangat disunnahkan, yaitu salat Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan itu kepada kita untuk kemudian hari. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan dengan bekal takwa itu etos ibadah kita kepada Allah semakin meningkat, sehingga seluruh amalan ibadah kita diterima dan pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sejak semalam hampir seluruh umat Islam di seluruh dunia mengumandangkan takbir kepada Allah SWT. Ini sangat menggembirakan bagi hati umat Islam, dan ini sangat menakutkan bagi orang yang tidak mencintai Islam. Karena itu kebersatuan umat Islam, jamaatul muslimin, kebersatuan umat Islam ini perlu untuk terus ditingkatkan. Karena dengan kebersamaan, kesatuan, persatuan umat Islam itulah Islam akan tetap jaya di muka bumi. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, bacaan takbir, tahmid dan tahlil itu dikumandangkan karena memang mengikuti perintah atau anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, zayyinu a'yadakum bit takbir. Hiasilah a'yad atau hari rayamu, hari raya Idul Fitri, bit takbir, dengan bacaan takbir. Jadi kalau kita mengadakan baca takbir sejak semalam di masjid, di musola, di rumah-rumah penduduk, atau juga di kampung-kampung, di jalan-jalan, bahkan juga yang keliling sempat dilakukan, yang umumnya dilakukan oleh adik-adik kita yang mulai dari remaja sampai anak-anak. Terkadang kita membiasakan anak-anak kita ajak takbir keliling di kampung-kampung. Itu bukan tanpa dasar, tapi semuanya adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Hidupkanlah
hidupkan dan hiasi hari rayamu itu dengan bacaan takbir. Nabi tidak mengikat harus di masjid, tidak. Nabi tidak mengikat harus di rumah, tidak. Tapi Nabi secara mutlak mengatakan hiasi hari rayamu dengan takbir. Karena itu tatkala kita dalam perjalanan, kalau kita bangsa Indonesia ada istilahnya tradisi mudik, maka semalam di dalam perjalanan pun dalam keadaan di atas kendaraan itu tetap disunnahkan untuk bertakbir. Karena itu mari kita biasakan untuk memeriahkan hari raya kita ini dengan takbir, tapi dengan penuh adab sopan santun yang baik. Semoga dengan demikian sejak semalam sampai tadi takbir kita dijadikan takbir yang sunnah, takbir yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama ma'asyiral muslimin, hari ini kita mendapatkan hari kemenangan, hari yang ditunggu-tunggu setelah kita mendapatkan ujian atau kita mendapatkan perintah puasa. Dalam puasa itu banyak kita dapatkan pelajari hal-hal yang ada di dalam puasa. Namun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan lisaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, yang artinya bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan pertama pada saat fitrihi, menurut sebagian ulama tatkala iftar, yaitu pada saat berbuka puasa. Sejak pagi atau sejak subuh kita tidak makan, tidak minum, dan juga kita mengekang hawa nafsu, maka tatkala dikumandangkan azan maghrib kita bisa makan, kita bisa minum, dan juga segala sesuatu yang kita inginkan bisa kita lakukan. Tapi yang baik-baik itu kita dalam keadaan bergembira. Dikatakan farhatun inda fitrihi. Menurut sebagian ulama yang lain dikatakan inda fitrihi, yaitu pada saat Idul Fitri. Ini dikatakan yaumul jaizah, hari kegembiraan, hari kesenangan, hari kemenangan. Yaumul farah, hari yang bahagia. Demikian. Karena itu tidak salah kalau kita di dalam hari raya Idul Fitri itu disunnahkan menggunakan baju milik kita yang terbaik, yang terbersih, yang tersuci, yang terindah menurut pandangan kita, karena kita dalam keadaan senang. Kemudian kita juga mengaplikasikan kesenangan kita ini, yaitu dengan berkumpul bersama keluarga. Kita bersenang-senang tapi yang tidak keluar dari ajaran syariat. Tapi pun demikian ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin bergembira pada saat Idul Fitri, janganlah berlebih-lebihan. Nabi SAW pernah mengingatkan bahwasanya orang laki-laki tatkala bergembira seperti pada saat Idul Fitri itu tetap yang haram hukumnya haram. Contoh misalnya orang laki-laki memakai hiasan emas, itu haram bagi orang laki-laki. Terkadang ada orang yang ingin bergembira pada hari raya kemudian membeli cincin emas. Ini orang laki-laki, hukumnya haram. Tapi kalau orang wanita hukumnya adalah halal. Sedangkan orang laki-laki tetap dihukumi haram. Termasuk juga kain sutra. Kain sutra yang murni itu hukumnya haram, tidak boleh dipergunakan di saat Idul Fitri. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan lahum fid dunya walana fil akhirah. Itu pakaiannya orang kafir di dunia bagi orang laki-laki. Tapi walana fil akhirah, besok kita umat Islam khususnya orang laki-lakinya akan mendapatkan emas dan sutra itu di akhirat. Ini namanya cobaan, dan semua itu ada nilainya karena adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dulu putri Nabi yaitu Siti Fatimah bersama dengan suaminya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan kedua anaknya yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhum. Pada saat Idul Fitri di rumah beliau ada beberapa karung gandum. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajak istri dan kedua anaknya
Ini pergi ke orang-orang atau ke rumah para fuqara dan masakin untuk membagi gandum-gandum yang ada pada rumahnya itu. Sampailah habis atau tinggal sedikit. Demikianlah apa yang dilakukan oleh keluarga Nabi Muhammad SAW. Esok hari setelah beliau sholat Idul Fitri, maka beliau bersama dengan keluarganya makan atau sarapan. Nah, tatkala akan sarapan itu ada seorang tamu dari kalangan teman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau bernama Sayyidina Ibnu Rafi'i radhiyallahu taala anhu. Karena ingin bersilaturahim dengan Sayyidina Ali dan keluarganya, maka ketok pintulah. Ucapan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Siapa Anda? Saya adalah Ibnu Rafi'i. Nah, tatkala disuruh masuk, ternyata Sayyidina Ibnu Rafi' itu mencium makanan yang akan dikonsumsi oleh Sayyidina Ali dan keluarganya itu adalah gandum yang sudah bau apek, kata orang Jawa. Jadi sudah menyengat. Maka tanpa terasa meneteslah air mata Ibnu Rafi'i. Kemudian beliau tidak jadi masuk karena merasa sangat kasihan kepada putri Nabi, menantu Nabi, dan anak cucu Nabi radhiyallahu taala anhum. Maka sahabat Ibnu Rafi' ini lari ke rumah Nabi Muhammad SAW dan melaporkan kejadian itu. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, mari kita tengok putrimu sekarang dalam keadaan kesusahan, kata Ibnu Rafi' radhiyallahu taala anhu. Tapi tatkala Nabi datang ke rumah putrinya itu Siti Fatimah, ternyata di dalam rumahnya itu beliau berempat, yaitu Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dalam keadaan bersenang-senang, bergembira. Beliau sarapan, menikmati sarapannya itu. Maka luar biasa Nabi Muhammad SAW menengok dari luar sehingga air mata beliau menetes juga. Tatkala dalam keadaan begitu, kemudian Siti Fatimah mengetahui bahwa di luar ada orang yang sedang menengok rumahnya, maka dibuka pintunya, ternyata ayahandanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka ternyuhlah Siti Fatimah, wahai ayahanda, kenapa engkau ada di luar? Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai putriku yang aku cintai, semoga engkau mendapatkan kesabaran dan semoga engkau mendapatkan kebahagiaanmu kelak di akhirat nanti sebagai pengganti dari kehidupanmu di dunia semacam ini. Demikian itu yang dijalani oleh keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mampu sebenarnya untuk menyimpan gandumnya yang baik-baik, mampu. Tapi justru gandum yang baik-baik itu dibagikan kepada tetangga kanan kiri yang dianggap lebih membutuhkan lagi. Demikian yang diajarkan oleh Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, tentunya karena bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pada kegembiraan yang sangat ini kita juga disunnahkan untuk bersilaturahim. Dan dalam silaturahim itu kita sebagaimana layaknya tradisi kita mengadakan sama untuk memaafkan atau yaumul istihlal, hari saling memaafkan, yang biasa kita namakan halal bihalal. Maka sebenarnya halal bihalal itu juga perintah dari syariat. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang menyembunyikan rasa dendamnya, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang senang untuk saling memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu senang kepada orang-orang yang baik. Jadi kalau kita setelah usai hari raya ini, kemudian kita pergi ke tempat orang tua kita atau ke rumah saudara-saudara kita, kita niat kalau mungkin ada sedikit rasa jengkel, mungkin kemarin-kemarin atau dalam 1 tahun ini ada sedikit perselisihan di antara
saudara atau di antara teman, kemudian ada rasa jengkel, maka perlu kita menjadi orang yang minal kadhiminal ghaid, yaitu memendam rasa jengkel. Artinya kita datang, bukan kita harus menunggu, wah sana yang salah terlebih dahulu, aku tidak bersalah, itu harusnya dia minta maaf padaku. Bukan demikian sifat seorang muslim. Sifat seorang muslim adalah memendam rasa jengkel. Maka mana yang lebih dahulu, itulah yang paling mulia di hadapan Allah SWT. Kalau kita mau mendatangi orang yang kebetulan bermusuhan atau saling jengkel dengan kita, maka dikatakan walafina anin nas, dan termasuk orang yang baik adalah orang yang suka memaafkan sesama manusia. Kalau itu yang dikerjakan, wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang baik. Jadi orang yang baik menurut Allah SWT adalah orang yang mampu memendam rasa benci, rasa dendam, rasa sakit hati, dan juga orang yang senang untuk memaafkan kepada sesamanya. Tapi pun demikian ma'asyal muslimin, kebiasaan kita memang ini adat, dan ini hanya ada di warga Melayu kebanyakannya. Mereka datang ke rumah-rumah saudaranya, bahkan juga rumah tetangganya, atau saling berkunjung. Ini menjadi tradisi yang baik, khususnya kepada kedua orang tua. Maka tatkala kita bertemu dengan sesama kita, perlu digarisbawahi. Ada yang boleh dikerjakan dan ada yang tidak boleh dikerjakan. Antara lain bersalaman atau musafahah. Bersalaman itu boleh untuk sesama laki-laki dan wanita sesama dengan wanita, apalagi kalau tetangga. Demikian juga dalam rumah tangga, ada yang diperbolehkan bersalaman, ada yang tidak diperbolehkan bersalaman. Wanita selain mahramnya ini haram untuk bersalaman. Termasuk yang sering terjadi adalah saudara ipar. Saudara ipar lain jenis, ini bukan mahramnya, maka haram untuk bersalaman. Yang kedua adalah saudara sepupu. Saudara sepupu itu atau misanan ya, ini haram untuk dijabat tangannya kalau lain jenis. Demikian juga suaminya bibi bagi anak perempuan, atau istrinya paman bagi anak laki-laki. Ini bibi atau paman yang berasal dari pernikahan itu juga haram untuk bersalaman, kecuali menurut sebagian para ulama, kalau mereka ini sudah tua, sudah menjadi nenek-nenek dan tidak mungkin terjadi fitnah, itu pun andai kata terpaksa, maka boleh. Itu pun ada khilaf bainal ulama, tapi yang aslam, yang paling selamat adalah kita cukup mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Andai kata ada saudara kita atau tetangga kita, kawan kita yang lain jenis menyodorkan tangannya, maka bolehlah kita menghormatinya dengan cara menyatukan tangan kita sendiri tanpa harus menjabat atau ikut merespon menjabat tangannya, karena itu tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali kalau kita masih bisa menghindar, bukan dalam keadaan darurat, masih bisa menghindar, kita meminta maaf. Kalau kita tidak bisa berjabat tangan, ya mungkin bagi orang laki-laki kita bisa berwudu terlebih dahulu, bagi wanita juga demikian. Maka alasan mohon maaf saya masih punya wudu ini adalah alasan yang sangat tepat dan tidak menyakitkan, tidak menyinggung perasaannya. Tapi ini disunahkan menjadi orang yang daimul wudu, senantiasa berwudu andai kata sulit untuk mencegahnya. Demikian, ini sunnah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melanggar syariatnya. Sedangkan orang yang musafahah, orang yang selalu bersalaman antar yang diperkenankan, lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita, atau laki dengan wanita tapi masih tidak membatalkan wudu, seperti orang tua, nenek, buyut, atau cucu, cicit, kakak, adik, yang memang itu tidak membatalkan wudu,
Maka kata Nabi Muhammad SAW, setiap dua orang muslim maksudnya yang bersalaman atau musafahah, maka sebelum tangan keduanya itu terlepas dari musafahanya atau dari bersalamannya, Allah berkenan untuk mengampuni kedua belah pihak. Mudah-mudahan dengan demikian kita banyak mendapatkan ampunan dari Allah SWT, karena kita tepat guna tatkala mengadakan salaman atau musafahah dari orang-orang yang memang dianjurkan untuk bermusafahah. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan Idul Fitri ini dalam keadaan diridhoi oleh Allah SWT dan banyak diampuni oleh Allah SWT. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. جعلنا الله إياكم من الفائزين وأدخلنا وإياكم في عباد الصالحين ورزقنا وإياكم محبة سيد المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.